Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Insyaallah pada malam hari yang mulia ini kita kembali bersama beberapa soalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini merupakan di antara daripada pertemuan-pertemuan yang akan membanggakan, yang akan menjadi satu kebanggaan kita nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Tidak ada sembarang gangguan yang mengganggu, dan dengan kita fokus kepada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara-saudara kita. Sebelum kita mulakan, saya ingin memberikan satu perbandingan. Kalau pada saat dengan kita janjian dengan sang kekasih, yang katakan saja dengan kita akan mengadakan perbualan dan perbincangan dengan kekasih kita atau calon pasangan kita di Putrajaya, sebelah kiri restoran Ani Utara, Shop Ani Utara. Maka selepas kita sampai ke situ, kita betul-betul memberikan tumpuan kepada sang kekasih kita tadi. Kita datang tepat pada waktunya, meja sudah kita sediakan, lilin di sebelah kiri, bunga di sebelah kanan, sajian makanan akan dihidangkan selepas perbualan kita dalam setengah jam. Maka pada waktu kita sudah memberikan peluang waktu semacam itu kepada sang kekasih kita yang bernama Siti Nur Arliza, ternyata si Arliza tadi itu menyibukkan dirinya dengan handphone, WhatsApp, Facebook, atau hal-hal yang seumpamanya. Atau pada waktu kita sedang bersimbang, jadi kita katakan oke, saya setuju kalau untuk resepsi pernikahan kita langsungkan nanti di Marriott Hotel, Meridian Hotel. Di saat kita berbincang tentang mas kawin, tentang hantaran, dan juga tentang resepsi pernikahan dan lain sebagainya, dia ya nanti insyaallah. Ya, insyaallah nanti kita jumpa di KLCC, atau kalau tidak pun di mandi di restoran Al-Dhiyafah. Kemudian lepas itu dia buka WhatsApp, lepas itu dia balas SMS, atau dia tengok gambar. Kira-kira kita dalam rangka berapa lama boleh bertahan dengan dia tadi itu? Kita pun juga udah pikir angkat kaki dan tinggalkan dia, karena dia sudah paling haluannya daripada kita. Pahami yang ini, insya Allah tidak akan terpaling haluan kita daripada Allah pada waktu kita sedang berada di masjid. Allah tidak akan berpaling daripada kita selama kita bertawajuh kepada Allah dengan i'tikafnya, dengan zikirnya, dengan sembahyangnya, dengan ibadahnya. Tapi kalau haluan kita sudah teralih daripada kiblat, daripada tawajuh kepada Allah, kepada tawajuh kepada WhatsApp, tawajuh kepada SMS, tawajuhnya kepada Facebook, kepada YouTube, Allah pun juga akan berpaling daripada kita. Itu yang tidak kita inginkan. Ini diantara daripada obat dan terapi untuk supaya kita boleh mematikan atau meninggalkan handphone pada waktu kita masuk ke dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa pertanyaan daripada saudara-saudara kita. Silakan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apakah hukum memakai warna kuku yang boleh ditanggalkan? Pertanyaan yang pertama ini untuk siapa? Kalau dengan seumpamanya, kalau dengan pertanyaan yang ditanyakan tadi itu adalah untuk laki-laki, jelas hukumnya haram. Sebab ulama mengatakan jangankan dengan pewarna kuku, kalau pada itu dengan laki-laki menggunakan inai pun bukan disebabkan karena untuk perobatan, kukunya rusak atau juga ada masalah-masalah di kulit. Jadi kalau seandainya penggunaan inai tadi itu hanya semata-mata tidak lebih daripada untuk merubah kalar kuku atau juga jari tangan atau juga telapak kaki, ulama mengatakan itu sudah bertasyabuh dengan perempuan, hukumnya haram. Tapi kalau seandainya dengan kita menggunakan inai disebabkan kena kukunya rusak atas tujuan untuk perobatan, tidak mengapa. Kalau yang ditanyakan tadi itu adalah untuk perempuan, maka bagaimana hukumnya mewarnai kuku dengan jenis-jenis perwarna yang disebut dengan kawafir. Jadi itu daripada beberapa jenis dan kebanyakannya akan menghalang air wudu dan juga akan menghalang air pada waktu mandi dan juga pada waktu berwudu. Jadi kalau seperti itu bentuknya yang ada zat, yang ada bendanya yang menghalang pelapis, yang menghalang air akan meresap pada bagian kuku pada waktu dia mengambil air wudu dan juga pada waktu dia mandi, maka dengan wudunya tidak sah, mandinya pun juga seperti itu. Tapi kalau pewarna tadi itu hanya setakat warna saja tapi tidak ada benda, tidak ada benda yang lekas seperti dengan inai. Inai kita tempelkan, kita letakkan, kita tampalkan. Setelah dalam 3, 4, 5, 6 jam tanggalkan inainya, kalarnya ada di ujung jari atau juga ada di kuku, itu tidak ada masalah. Jadi kalau jenisnya sejenis inai seperti dawat misalnya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau yang kekal dengan bendanya itu menyebabkan wudu tidak sah, mandi pun juga seperti itu. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah sah atau tidak sholat kita kalau kita membaca Al-Fatihah tapi tidak khusyuk? Apakah sah sembahyang seseorang yang membaca Fatihah dan juga dengan bacaan-bacaan yang setelahnya dalam keadaan tidak khusyuk? Syarat pada waktu kita membaca Fatihah, hitungannya jangan sampai kurang daripada 155 huruf. Yang ada tasydid dibaca dengan tasydid. Kemudian yang tidak jangan kita tasdidkan. Satu, yang dengan matnya kita baca dengan bermat, yang tidak boleh kita matkan. Jadi kalau pada waktu Fatihah, satu, Fatihah kita baca sesuai dengan makhrajnya. Yang kedua, Fatihah kita baca sesuai dengan urutannya daripada ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ketujuh. Yang ketiga, Fatihah kita baca cukup dengan jumlah bilangan hitungannya. Kalau terpenuhi syarat-syarat yang saya sebutkan tadi dan tidak ada tujuan, tidak ada matlamat yang memalingkan kita daripada bacaan. Jadi misalnya seperti apa yang terpaling daripada matlamat? Seperti pada masa kita bersin. Jadi selepas kita baca doa istiftah terus kita bersin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Semacam itu tidak sah Fatihahnya. Kenapa? Sebab tujuan kita bukan untuk baca Fatihah. Tadi kita nak mengucapkan alhamdulillah selepas kita bersin terus kita sambung dengan rabbil alamin. Jadi hitungannya cukup 155 huruf, kemudian dibaca secara tersusun ikut dengan tertibnya. Kemudian yang ketiga dengan tujuan untuk membaca Fatihah. Kemudian yang keempat tasdidatnya mat-mat dan seumpamanya kita perhatikan. Kalau kita tidak tadabbur, kalau kita tidak khusyuk, kalau kita tidak paham, Fatihah kita sudah memadai, kewajiban kita sudah gugur. Jadi bukan merupakan syarat pada waktu kita membaca Fatihah harus kita paham atau juga harus kita khusyuk pada waktu kita membacanya. Kalau seandainya kita tidak paham ataupun juga tidak khusyuk, dari sudut terpenuhi dan terlaksana rukun sembahyang dengan membaca Fatihah itu sudah terlaksana, kewajiban kita pun juga sudah gugur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksudkan dengan penyajian
dalam dua kalimat syahadat, yakni aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad Rasulullah. Dua kalimat dalam syahadat diucapkan setiap saat. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Jadi ada yang mempersalahkan, sebab katanya kita nak bersaksi macam mana sedangkan dengan kita tidak tengok Allah. Jawaban yang semacam itu sebelum dijawab kita tumbuk dulu orang. Itu baru dijawab. Sebab dia tidak mengerti kecuali dengan bahasa aksi yang seperti itu. Sebab dia nak tengok Allah. Oke, kita katakan kalau macam itu, saya tahu pertanyaan Anda yang semacam itu apa sebenarnya. Macam mana dengan kita bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan juga kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Bagaimana sedangkan kita tidak semasa dengan baginda Nabi, sedangkan dengan kita tidak melihat zat Allah Jalla wa'ala. Maka kalau alasannya karena dia tidak melihat, maka bagaimana dia boleh bersaksi? Tumbuk dulu. Selepas dia lebam, selepas dia kesakitan, baru kita tanya, sakit tak? Sakit. Di mana sakitnya? Dia tidak akan boleh tunjukkan di mana sakitnya, sebab sakit itu tidak dapat dilihat. Sakit saja tidak dapat dilihat. Macam mana dengan kita nak melihat Allah Jalla wa'ala? Kemudian yang kedua, ulama mengatakan mana daripada bersaksi, aku mengetahui, meyakini, mengakui, itu makna daripada asyhadu. Bukan bersaksi dengan mana penyaksian dengan mata kepala, penyaksian kita dengan mata hati. Aku bersaksi artinya aku meyakini, aku mengamati, aku mengetahui bahwasanya tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan juga aku meyakini, mengetahui, mengamati bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah Jalla wa'ala. Kalau tidak ada pengakuan yang seperti itu, kalau tidak disertakan dengan ucapan asyhadu, yang walaupun dia beriman dan percaya, iman dan keyakinannya tidak akan diterima. Jadi katakan saja dengan seseorang tadi itu sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman dengan kepada para malaikat, tapi seumur hidupnya tidak pernah membuat penyaksian yang seperti itu, imannya tidak sah. Iman harus memenuhi 3 kriteria, 3 syarat. Syarat yang pertama penyaksian dengan mulut, syarat yang kedua keyakinan dalam hati, dan juga syarat yang ketiganya gerak dengan anggota. Jadi tuntutan daripada 2 kalimat syahadat itu yang dengan kita di samping wajib mengimani rukun iman yang 6, juga dengan kita wajib melaksanakan segala tuntutannya seperti sembahyang, puasa, zakat, dan juga perkara-perkara seumpamanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum membunuh perempuan yang mengancam untuk membunuh kita, lalu kita disalahkan? Apakah hukum membunuh perompak? Sebentar dulu, saya mau betulkan memori saya. Apakah hukum membunuh perompak dengan tujuan untuk menyelamatkan diri daripada serangan atau daripada rompakan? Jadi ada 2 kejadian. Saya tidak pasti dengan kejadiannya. Kejadian yang pertama, tetap dengan seseorang itu dipersalahkan secara undang-undang. Seketika dia nak dirogol, terus dia berupaya untuk menyelamatkan diri daripada musuh, juga daripada penjahat itu, sampai dia mampu membunuhnya. Perempuan itu akan ditangkap, akan dijatuhkan hukuman. Tapi dalam waktu yang sama ada kejadian dalam masa-masa dekat ini, di mana kejadiannya yang saya mau ingatkan tadi itu, di mana kejadiannya ada dengan perompak, sebelum merompak ditembak mati, tapi ternyata pensiasatannya dan juga dengan hukumannya tidak seperti dengan kejadian yang sebelumnya. Begitulah lebih kurangnya, mirip-mirip seperti itu.
terlepas daripada kejadian yang berlaku. Ini pertanyaan bukan kepada undang-undang negara. Ini pertanyaan bukan kepada undang-undang 45 seperti di Indonesia. Ini undang-undang, pertanyaan bukan mengarah kepada undang-undang kriminal, tapi yang ditanyakan bagaimana menurut undang-undang peraturan hukum hakam Allah Jalla wa'ala. Ulama mengatakan kalau seandainya ada dengan seseorang yang mengintip-ngintip kita di rumah, mungkin juga dari pojok sana atau daripada belakang situ, dia bolong, dia lobangi, sehingga dia dapat mengintip pasangan dua laki istri atau juga dengan keluarga yang sedang berdomisili, yang sedang berehat santai di rumahnya. Itu kalau seandainya daripada tuan rumah dia ambilkan pen kah, ataupun juga paku kah, ataupun juga dengan kayu, atau terus dia balingkan, dia lemparkan mengarah kepada lubang tadi itu sampai itu cungkil matanya, itu tidak ada sanksi hukum yang berlaku. Ulama mengatakan hukumnya hadar, artinya bebas undang-undang ataupun juga bebas daripada saksian hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ditanyakan tadi itu hukum hakamnya dibahas dalam masalah babus sa'il. Arti daripada sa'il, mengelak, menolak, menjauhkan diri daripada serangan. Jadi kalau seandainya seperti dengan teroris, seperti dengan pencuri dan juga sekaligus merompak dan membunuh, maka kalau seandainya serangan daripada musuh tadi itu dapat dielakkan dengan jeritan, tolong, itu kita tidak boleh beraksi untuk memukulnya. Kalau ternyata dengan cara dipukul, ditumbuk, ditampar, pasang kuda-kuda siap kita buka begitu, ternyata dia sudah mengalah, maka kita tidak boleh beraksi untuk menyakiti dan mencederakannya. Kalau seandainya dipukul tetap juga tidak mempan. Kalau kita pukul tetap dia tidak mengalah. Kalau kita yakin dia memang bertujuan bukannya sekadar untuk mencederakan, tapi bertujuan mau membunuh, dan tidak akan mungkin terelakkan diri kita daripada serangannya tadi itu kecuali dengan cara membunuhnya. Kalau seperti itu keadaannya, si pembunuh tidak boleh dibunuh dan juga tidak boleh dihukum. Sebab itu dalam rangka untuk membela diri. Membela diri dalam Islam itu sangat-sangat diberikan perlindungan, tapi dengan catatan. Ini dengan seserang mencuri nasi bungkus, yang dicuri tidak lebih daripada nasi kerabu, ambil pistol langsung ditembak, itu tidak boleh. Jadi juga dengan jeritan, ambilkan kayu kah, baling kayu kah, atau juga dengan batu lemparkan ke arah dia yang walaupun tidak kena, dia sudah lari. Cara seperti itu. Jadi selama masih memungkinkan dengan cara yang selain daripada membunuh, yang selain daripada memukul, maka kita upayakan terlebih dahulu. Jadi ulama mengatakan daf'us sa'il itu ada tartibnya, ada derajatnya, ada tahapannya. Kalau memadai dengan menjerit, kita menjerit dulu. Kalau memadai dengan pukulan, kita pukul dulu. Kalau memadai dengan cederaan, kita cederakan dulu. Kalau tidak juga, baru kita bunuh. Kalau dia bertujuan untuk membunuh kita. Jadi antara dua. Kalau seandainya yang diserangnya tadi yang meninggal akan mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Jalla wa'ala. Sementara kalau dia yang membunuhnya, maka darah orang yang dibunuhnya tadi itu menjadi halal, tidak ada nilai dan tidak ada sanksian hukum yang akan dijatuhkan kepada si pembunuhnya. Nah, jadi dengan kejadian yang tadi ikut seperti tahapan-tahapan yang kita sebutkan. Jadi kadang-kadang tidak memadai dengan kesalahannya, langsung ditembak, langsung dibunuh, langsung dipanah. Itu jelas yang berbuat semacam itu akan dijatuhkan hukuman mati, an-nafsu bin-nafsi. Silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum melipat dengan baju atau melipat kaki seluar ketika sholat? Ulama mengatakan, dan itu berlandasan daripada hadis, hukumnya makruh. Tashbir al-kumain, melingkap baju, lengan baju, ataupun juga seluar, celana. Jadi kita ada dua masalah. Dan kita tahu asbab musababnya, kenapa oleh sebagian daripada kita melipat seluar atau juga melipat bagian bawah daripada pakaiannya, sebab ingin mengelak daripada hukum isbal.
ingin mengelak daripada hukum melabuh pakaian. Isbal dalam sembahyang hukumnya haram atau hukumnya makruh. Nabi kita bersabda, la yaqbalullahu salata musbilin izarahu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sembahyang orang yang terlabuh pakaiannya. Jadi kita sekarang antara dua pilihan, ya imma sembahyangnya akan ditolak atau tidak dapatkan ganjaran pahala daripada Allah disebabkan karena pakaiannya menutup kedua buku lari, kedua mata kaki, ya imma dengan melipatnya sampai ke pertengahan petis yang hukumnya makruh. Lebih elok hukumnya makruh daripada seseorang dikatakan sembahyangnya tidak sah, yang walaupun tidak ada pendapat daripada ulama yang mengatakan sembahyangnya tidak sah, tapi tetap dia terbabit melakukan satu perkara yang terlarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah ketika imam membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika itu kita berdoa? Mohon penjelasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Bolehkah dengan makmum saat ketika itu dengan kita berdoa, meminta dan memohon kepada Allah? Setakat boleh saja. Setakat boleh saja, tapi dengan catatan doa, bukan dengan fi'il madhi. Sebab kalau budaya di Mesir, perasaan orang Mesir, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ista'anna billah. Jadi katanya kami minta pertolongan kepada Allah. Nah itu tidak boleh dengan menggunakan fi'il madhi. Tapi kalau pada saat dia mendengar imam membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahumma a'inna ala ibadatik, Allahumma a'inna ala ibadatik, atau juga Allahumma a'inna ala husni ibadatik. Jadi dengan kita berdoa, ya Allah bantulah kami untuk melaksanakan ibadah yang baik. Nah itu tidak mengapa, karena dalam bentuk doa. Tapi secara hukum tidak digalakkan, tidak dianjurkan. Yang walaupun demikian tidak ada larangan yang melarang kita berdoa pada saat imam membaca Fatihah ataupun juga setelahnya, atau pada waktu kita sudah habis baca Fatihah sedangkan dengan imam belum lagi rukuk. Tidak ada istilah mengganggu dalam sembahyang, maka masa kita menunggu imam rukuk, kita manfaatkan waktu kita dengan berdoa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah keadaan seorang yang sholat di suatu tempat untuk beberapa bulan, kemudian dapat tahu kiblat itu salah? Perlukah dia keluar sholatnya? Bagaimana dengan seseorang yang melaksanakan sembahyang dalam beberapa bulan, selepas itu baru dia tahu bahwasanya kiblatnya itu salah? Apakah dengan sembahyang wajib diqadha? Ya, dengan sembahyang wajib diqadha kalau terbukti sembahyang yang dikerjakannya itu dikerjakan dalam keadaan tidak menutup aurat. Sembahyang yang dikerjakannya terbukti pada masa dia sujud dahinya terlapik dengan kain. Sembahyang yang dia laksanakan ternyata terbukti dia sembahyang dalam keadaan tidak berwudu. Sembahyang yang dikerjakannya terbukti ternyata dia tidak menghadap arah kiblat yang betul. Kesemua yang kita sebutkan tadi itu sembahyang wajib diqadha. Lain halnya kalau pada itu dia bermusafir. Jadi sebelum dia sembahyang dia berijtihad terlebih dahulu. Ijtihadnya mengatakan arah kiblat itu ke sebelah timur, menghadap ke sana. Dia pun sembahyang di sana. Lepas sembahyang dia tinggalkan lokasi tadi itu dan dia tidak tahu apakah memang secara tepat sembahyangnya tadi itu ke arah kiblat atau bagaimana. Secara hukum ijtihadnya memang arah kiblatnya itu ke situ. Tidak ada yang memberitahukan dan yang menyatakan kiblat kamu itu salah. Kalau begitu keadaannya dia tidak wajib mengqadha. Saya berikan gambaran secara lebih jelas. Sembahyang itu 4 rakaat. Di dalam perjalanan, rakaat yang pertama dia tengok arus angin, dia tengok arah utara, selatan, barat, timur, sehingga dengan ijtihadnya pada rakaat yang pertama mengatakan kiblat ke situ. Dia pun sembahyang dengan menghadap ke sana. Bagi daripada sujud yang kedua, ke rakaat yang kedua, ijtihadnya berubah. Tak, salah, kiblat ke sebelah kanan.
dia pun berputar ke sebelah kanan pada rakaat yang kedua. Kemudian pada rakaat yang ketiga ijtihadnya berapa? Kiblat ke sebelah belakang, dia pun menghadap ke sebelah belakang. Rakaat yang keempat menghadap ke sebelah arah lain lagi. 4 rakaat sembahyang dengan 4 arah kiblat yang satu persatu dilakukan secara ijtihad. Sembahyangnya sah, tidak wajib diulang. Kenapa? Sebab yang pertama arah ke situ ikut dasar ijtihad, ke sana ijtihad, ke sini ijtihad, ke belakang pun juga dengan dasar ijtihad. Daripada satu persatu ijtihadnya tadi itu tidak dapat dipastikan yang mana satu yang tersalah. Tapi kalau seandainya setelah sembahyang menghadap ke sana terus ada yang memberitahukan, Tuan Haji, Pak Long, kiblat bukan ke situ, itu menghadap tandas bukan menghadap kiblat. Itu tandas, itu Asia Tenggara, itu Jogja, itu adalah Bacok. Jadi kalau memang pasti arah sembahyang tadi itu tidak menghadap ke arah kiblat, secara yakin itu tersalah, sembahyang wajib diulang kembali. Yang walaupun berpuluh-puluh tahun, seandainya kiblatnya ke sana tetap 10 tahun, sembahyang wajib diqadha semuanya. Kenapa wajib diqadha? Karena dia taksir. Kenapa dia tidak tanyakan untuk memastikan arah kiblatnya? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apakah hukum mengagung-agungkan para habaib? Kasidah dulu. Bi Rasulillahi wal Badawi wa rijalin min Bani Alawi. Itu satu kasidah. Kasidah yang kedua, itu tawasul kepada Ahlul Bait. Ibadallah rijalallah aghithuna di ajlillah wa kunu aulana lillah sanahdha bifadlillah. Itu tawasul kepada para aulia dan juga kepada Ahlul Bait. Mengagung-agungkan itu maksudnya macam mana? Sekedar menyanjung, memuji, memuliakan, menghormati, menghargai, itu suatu tuntutan yang dituntut kepada kita semuanya. Baik pahamannya salafi, pahamannya ekstrim, wahabi, perlisi, peraki, madani, maki, tak ada perbedaannya. Tuntutan hukum Al-Quran, tuntutan daripada baginda Nabi kepada kita semuanya, untuk kita memuliakan, untuk kita mencintai, untuk kita menghormati Ahlul Bait. Bukan setakat itu saja, justru dengan kita diperintahkan untuk kita bersalawat kepada mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kepada wa ala ali Farlis, wa ala ali Perak, wa ala ali USD dan Shah Alam. Tak ada. Bukan saja salawat yang mana yang ada semacam itu. Salawat yang ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu lebih daripada menyanjung dan memuji. Yang dengan kita diperintahkan untuk kita bersalawat, mendoakan agar mereka mendapatkan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sampai kepada tahap mendewa-dewakan, menuhankan, itu memang satu perkara yang terlarang. Kalau hanya setakat menyanjung, memuji, menghormati, menghargai, mencintai, itu justru diantara daripada tuntutan, bahkan diantara daripada kewajiban yang diwajibkan kepada kita, untuk kita memuliakan, untuk kita menghormati Ahlul Bait. Kulla as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta upah kepada kalian semuanya selain mahabbah, kasih sayang, ilal mawaddata bil qurba, selain daripada mawaddah, kasih sayangmu kepada karib kerabat baginda. Jadi kalau kita ingin melihat penghormatan dan penghargaan daripada para sahabat kepada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ya Arhamar Rahimin, ini anak muda gigih sangat, betul-betul gigih,
Jadi yang walaupun usia masih kecil lagi, tapi ternyata sejak kecil dia sudah mendapatkan doa daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ada kaum Ansar, di mana ada kaum Muhajirun yang pernah meriwayatkan, yang pernah mendapatkan riwayat daripada baginda Nabi, yang pernah mendengar hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan beliau kunjungi, akan beliau datangi untuk bertalaki mendapatkan riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan. Jadi pada seketika Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma tertidur-tidur di beranda rumah salah seorang daripada sahabat, maka kata sahabat tadi itu, ya Allah, wahai sepupu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa tak bagi tahu kepadaku? Kenapa awak tak bagi tahukan kepadaku? Kalau tidak aku akan datang ke rumahmu. Nah, itu makna daripada ikrar. Aku akan datang ke rumahmu untuk meriwayatkan, untuk memberikan layanan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda tanyakan. Tapi kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, begitulah cara kita belajar dan begitulah cara kita menuntut ilmu. Jadi ini merupakan satu gambaran dan usaha daripada mereka untuk ikram kepada Ahlul Bait. Berikutnya, Masya Allah tabarakallah, saat ketika Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu setelah selesai menyampaikan perbincangan beliau kepada orang ramai, pada waktu beliau naik tunggangan, maka dengan tunggangan Sayyidina Hasan bin Sabit tadi itu ditarik oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas, diturunkan untuk memudahkan kepada Sayyidina Hasan untuk menunggang Hasan bin Sabit, untuk menunggang dan juga untuk mengendarainya. Begitu ditarikan, jadi kata Sayyidina Hasan, dakhu, biarkan saja wahai sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Begitu kami diperintahkan khidmat kepada para alim ulama. Begitu mendengar, maka dengan Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu taala langsung mencium tangan Sayyidina Abdullah ibn Abbas dan seraya berkata, hakadha umirna, begini kami diperintahkan untuk memuliakan keluarga-keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang mereka itu komplain tentang perkara-perkara semacam itu dikenakan karena berlakunya dengan orang lain. Coba kalau nak dicoba, boleh dicoba. Datangi mereka, cium tangannya, mesti dia juga seronok. Rupa-rupanya nak minta cium tangan, rupa-rupanya nak minta dipeluk, rupa-rupanya nak minta disandung. Apa kabarnya Bapak Dokter, pakar hadis? Dengar nih, kalau seandainya ada dengan salah seorang daripada sahabat kita di sini, katakan saja, ini dengan bahasa Nusi, katakan kepada saya, katanya Syekh Muhammad Nuruddin itu pakar spesialis teknologi. Apa percaya tak? Hah? Percaya? 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 Haji percaya Haji? Tak percaya. Sebab kenapa? Sebab dia bukan pakar. Pertama, Bang Sanusi bukan orang yang menguasai dalam bidang teknologi. Jadi untuk memastikan dia pakar teknologi, harus yang memperkatakan itu orang yang pakar teknologi. Untuk mengatakan dia faqih, harus daripada orang yang memang faqih. Untuk mengatakan dia pakar hadis, tidak boleh geng-geng dia yang tidak mengerti hukum hakam dan hadis. Dikatakan baru dapat PhD daripada Jordan, mendapatkan jolokan daripada pengikut-pengikutnya itu pakar hadis. Siapa yang mengatakan dia pakar hadis? Kalau seandainya seperti dengan Profesor Dr. Omar Hashim, atau sebelumnya dengan Syekh Hasan Al-Badani, atau dengan ulama-ulama hadis, masyayikh hadis daripada India, mungkin juga dengan Imam Ad-Dihlawi, mungkin juga dengan Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. Oke, kita katakan dia pakar hadis. Kenapa? Sebab memang ulama-ulama hadis yang memperkatakan dia pakar hadis. Tapi kalau yang memperkatakan dia pakar hadis, itu adalah salah satu daripada pomen, salah satu daripada bengkel, salah satu daripada pramugari, salah satu daripada pilot. Itu yang enggak, nanti dulu, nanti dulu untuk dikatakan dia pakar hadis. Kenapa? Sebab yang memperkatakan tadi itu tidak ada kriteria dan juga tidak tahu istilah pakar hadis itu seperti apa sebenarnya. Jadi
Jangan mau dengan kita diberikan jolokan yang semacam itu. Kalau dengan jolokan tadi itu datangnya daripada orang yang tidak tahu. Jadi katakan saja, kalau pada itu dengan kita mendapatkan penghormatan dan penghargaan daripada orang yang tidak tahu langsung tentang kita. Katakan saja kalau dikatakan hebat alim alama oleh seorang gila, kita tidak akan terima. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Begitulah kalau seandainya mendapatkan gelaran yang seperti itu daripada orang-orang yang tidak menguasainya, yang itu bukan bidang dan bukan spesialisnya. Kalau dia memang spesialis dalam bidang tersebut, berarti dia meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Silakan. Azan 8.27, Isya 8.33. Belum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apakah kadar segeranya seorang itu perlu menikah setelah dia mempunyai buah hati? Adakah kadarnya sama seperti kadar seseorang itu perlu menunaikan sholat setelah masuk waktu? Sekali lagi. Apakah kadar segeranya seseorang itu perlu menikah setelah dia mempunyai buah hati atau kekasih? Adakah kadarnya sama seperti kadar seseorang itu perlu menunaikan sholat setelah masuk waktu? Jadi secepat apa kita harus kawin? Seketika dengan kita sudah memiliki kemampuan yang menunjang. Apakah cepatnya secepat kita melaksanakan sembahyang yang kalau pada saat masuk waktunya seketika itu juga akan kita laksanakan, atau masih boleh kita tangguh-tangguhkan ke esok hari, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau selepas hari kiamat misalnya? Jadi bagaimana dengan batasannya? Itu yang menjawab dia sendiri. Batasan tuntutan Anda tuh sampai kepada tahap mana? Kalau seandainya problemnya tidak teratasi, dia senantiasa terbabi dengan benda-benda yang tidak dibolehkan. Minta maaf. Mungkin kalau dengan laki-laki dengan onani, perempuan dengan lesbi, laki-laki dengan lewat, perempuan dengan lesbian, masing-masing dengan onani. Kalau itu tidak akan teratasi kecuali dengan kawin secepatnya. Maka secepat yang memungkinkan dia harus menikah, agar dia tidak lagi terbabi pada perkara-perkara yang terlarang. Sementara kalau hanya setakat ada buah hati, ada sang kekasih yang bersedia untuk menjadi pasangan hidupnya, tapi dia masih belum berkemampuan untuk menyerah kehidupannya selepas dia berumah tangga, abang boleh bersila. Jadi selepas dia menikah, kalau seandainya dia mampu untuk menyerah kehidupannya secara nyaman dan juga secara cukup, maka dengan dia diwajibkan. Nabi kita berikan panduan yang secara jelas. Qala ya ma'syarasy syabab, wahai para anak remaja, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Sesiapa saja di antara daripada kalian yang memiliki al-ba'ah, kata ulama al-ba'ah di situ dua penafsiran, kemampuan untuk memberikan nafkah batin dan juga kemampuan untuk memberikan nafkah zahir. Jadi orang yang berkemampuan, kalau seandainya si laki-laki itu minta maaf dengan bahasanya mati pocok misalnya, atau tidak pernah beraksi, subuh sama dengan malam, malam sama dengan siang, siang sama dengan tengah hari sama dengan musim panas sama dengan musim sejuk, tidur melulu. Yang semacam itu dia sudah dapat mengukur kemampuannya. Tapi siapa tahu kalau nastakat coba saja. Jadi ulama mengatakan mungkin saja suasana dan keadaan itu akan berubah selepas dia kawin. Ulama mengatakan, pertanyaan tidak ditanyakan, bolehkah seseorang yang impoten, yang mati pucuk melangsungkan akad nikah? Kalau dia dapat pastikan dia tidak akan mampu untuk memberikan nafkah batin kepada pasangannya, tidak digalakkan, tidak dianjurkan. Setakat dibolehkan, boleh-boleh saja. Siapa tahu seketika tengok istri, suasana secara alami semula jadi, mungkin akan ada respon, akan ada reaksi, akan ada perubahan-perubahan, dan mungkin itu akan menjadi asbab kesembuhannya. Nah, oke, kalau begitu silakan saja dia melangsungkan akad nikahnya. Jadi secara pasti seseorang yang memiliki kemampuan zahir dan batin, mampu untuk memberikan layanan kepada pasangannya, mampu untuk memberikan kepulan hidup kepada istri dan juga kepada keluarganya, maka
juga Nabi kita syorkan agar orang itu melangsungkan akad nikahnya. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Cepat mana atau seperti apa dengan ukurannya? Tadi sebagaimana saya katakan sesuai dengan tuntutan yang menuntut. Kalau tidak hari ini, dia akan terbabit kepada perkara haram. Udah hari itu juga sebelum sembahyang kalau perlu nikah dulu. Oh, ada seperti itu ada. Bagaimana tidak? Kita hari Jumat di malam Jumat yang ada pasangan nih, yang tak ada pasangan tutup telinga, jangan dengar. Yang sudah kawin, kenapa diantara jadi pada perkara yang digalakkan, perkara yang disunatkan itu bersama pasangan, bersama istri pada malam hari Jumat atau juga pada siang harinya sebelum pergi ke masjid, supaya pada saat kita ternampak, terlihat seorang perempuan yang bukan istrinya, pada itu ternampak secara tidak disengaja, itu dengan naluri tidak beraksi, nalurinya tidak akan terpancing. Jadi digalakkan untuk menyalurkan nafsunya secara halal, Dan kejadian pada waktu dengan baginda Rasulullah SAW balik daripada keluar terus balik, dan Nabi kita minta dilayat dengan Sayyidatuna Zainab radhiyallahu taala anha. Para sahabat Nabi kita ada yang cam atau paling tidak agak curiga, atau dengan bahasa kurang lebihnya bimbang dan ragu. Begitu cepat Nabi kita patah balik ke rumah, ada apanya? Nabi kita bersabda, kalau dengan salah seorang daripada kalian ditimpa dengan keadaan yang telah menimpa kepadaku, maka lakukanlah seperti apa yang aku lakukan. Fa inna ma'aha mitsalladzi ma'aha. Maka apabila kamu ditimpa dengan keadaan yang menimpaku, lakukanlah sebagaimana yang aku lakukan, sebab bersama dia, maksudnya istri, sesuatu yang ada bersama dia, perempuan yang dilihat. Jadi kalau misalnya saja, kalau pada saat ketika nonton film atau juga lagi sedang nonton bola sepak, atau lagi sedang pergi ke panggung wayang, atau lagi sedang pergi ke airport, atau nampak belahan daripada pramugari atau daripada penumpang pesawat, jadi nafsu beraksi pada seketika itu. Kalau seandainya rumah tak jauh mana, patah balik ke rumah dulu, beraksi dulu dengan istri di rumah supaya gejolak daripada nafsu tadi itu dapat teratasi. Nah, jadi di situ dengan adanya gejolak nafsu dituntut secepatnya, maka seperti itulah juga dengan akad nikah yang akan dilangsungkan. Adzan terlebih dahulu. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Mau kita habiskan yang itu kah? Sampai pada pukul 9.45. Tak ada kedua lagi, tak ada. Jadinya setengah jam selepas isya itu kita habiskan soal jawab. Soal isya sudah tak ada. Yang setengah jam selepas isya itu kita takdirkan untuk habiskan soalan. Atau saya tanya dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Allahumma rabba bid-da'wati tammati was-salati al-qa'imati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'asu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Untuk kita semuanya sekedar minta kepastian. Insyaallah program kita ini atau sisi soal jauh ini berakhir pada pukul 9.15 sebagaimana biasa. Setelah itu kita sembahyang Isya dalam 15 menit dengan wirid dan zikirannya. Dan selepas sembahyang Isya kita sambung balik dengan pengajian berkitab selama setengah jam sampai kepada 45 menit. Soalan banyak. Bagaimana kalau soalnya saya teruskan sisi soalan ini untuk kita habiskan pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul sampai kepada pukul 9.45 menit. Boleh? Hah? Jadi lepas Isya makan saja. Bariklah Nabi marazaqtana, makan ketiau. Donan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Kita akan mengambil masa 1 jam daripada sekarang dengan beberapa soalan pertanyaan yang diajukan dan juga yang terkumpul. Ini untuk semuanya, khususnya adik-adik yang kadang-kadang ada satu kumpulan kasidah. Maka kebanyakan daripada kita kalau pada tu baca Quran, pada tu kita baca kasidah dan juga pada tu kita berdoa, hampir tidak terkecuali hatta dengan sebagian daripada ulama dan para habaibnya pun juga seperti itu. Yang dengan kita pada waktu kita berdoa kita menadahkan tangan kiri kita kepada Allah sementara tangan kanan kita dengan mikrofon. Jadi katakan ya akramal khalqi maliman aludhu bihi. Oh, tidak ada, tidak patulkan dengan kita menadahkan tangan kanan kita pada waktu kita memohon dan meminta kepada Allah. Mikrofon tangan kiri, tangan kanan sama saja bunyinya. Kalau seandainya di tangan kanan bunyinya tak ada. Kalau di tangan kiri bunyinya jelas. Nah, itu tidak apa-apa. Atau sebaliknya, kalau di tangan kanan bunyinya jelas, tapi kalau dengan kiri terbalik. Jadi seperti itu, tidak kedengaran bunyi. Mungkin ada pertimbangan dengan kita memegang mikrofon dengan tangan kanan, doa dengan tangan kiri. Sementara kita tidak seperti itu. Banyak di kalangan kari-kari kita kalau pada waktu membaca Quran, mikrofon dengan tangan kanannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab tangan kiri, dalail tangan kiri, buku kasidah
tangan kiri mikrofon, tangan kanan itu terbalik. Tidak sepatutnya dengan kita menadahkan tangan kiri kita ke langit pada waktu kita memohon. Jadi kalau kita tidak boleh dengan kedua belah tangan kita kanan dan kiri, maka paling tidak yang kananlah yang kita angkat untuk kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa Ala. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Entah kena terubah juga kalau macam itu. Tapi itu bukan kitab lah, itu soalannya. Apakah hukum wanita menjadi model muslimah walaupun menutup aurat untuk tujuan memperagalkan atau iklan jiwa muslimah? Ya, boleh. Tapi kalau seandainya pembeli majalah dan juga pembeli model-model pakaian tadi itu hanya ditengok, dilihat oleh kaum muslimat. Tapi kenyataannya tidak semacam itu. Tuan Haji justru yang paling syok tengok, Masya Allah, tabarakallah. Paling tidak di hati laki-laki itu, ya Allah, lawaknya kalau seandainya istri aku macam tuh, Allahu Akbar, aku sujud syukur saban malam. Jadi yang walaupun sana sebut pragawati, yang walaupun yang diperagakan tadi itu pakaian muslimah, terserah dengan jilbabnya kah, dengan hijabnya kah, dengan baju dan juga dengan kainnya kah, itu tak ada bedanya. Yang secara pasti kalau seandainya dapat dipastikan, yang membeli majalah tadi itu, yang membaca, melihat dan juga yang mempelajarinya atau yang membelinya hanya semata-mata kaum muslimah, kalau boleh dipastikan seperti itu, khair-khair saja. Tapi kalau ternyata tidak demikian, tidak luput daripada unsur syubhat dan tidak luput daripada unsur fitnah. Sebab kenapa? Memang yang beli itu istri, tapi yang rajin melihatnya adalah suami di rumah. Kadang-kadang ini minta maaf, ini kita ini kan bukan malaikat. Kadang-kadang tak tahu saya apa namanya, Cosmo Cosmo apa yang Cosmo. Yang majalahnya tiap bulan tuh muslimat. Itu apa tuh? Kadang-kadang ada jenis-jenis celana dalam, jenis-jenis culi-culi itu bukan culinya saja, sekaligus dengan orangnya memperagakan. Insyaallah Pak Long Pati tengok, Masya Allah, tabarakallah. Jadi Pak Long tak akan beli culi untuk apa? Yang beli itu untuk mereka-mereka. Abang sih tak tengok, abangnya karena pilihkan yang mana yang ideal, yang mana yang sesuai untuk awak. Abang tak nak minat pun kamulah dalam hidup abang, ayanglah semuanya. Tapi abang tengok sana sini, ya Allah, itu tidak lebih daripada untuk memilihkan yang mana yang paling sesuai untuk ayang. Sebab karena abang ini terlampau sayang sama ayang, maka abang pilihkan yang sesuai dengan pilihan ayang. Tapi mata abang terbelalak pada itulah ceritanya. Jadi tidak luput daripada syubhat dan tidak luput daripada fitnah. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya jika seseorang wanita mewarnai rambut dengan niat untuk kelihatan menarik di hadapan suami, sedangkan masih sah mandi hadas dan sholatnya? Jadi kan kalar tadi itu tergantung apakah kalar itu yang kalarnya saja yang berubah atau ada benda yang lekat pada rambut tadi itu. Kalau seperti manakir yang di kuku itu memang ada benda yang lekat yang menghalang air mandi dan wudhu, itu memang tidak boleh. Tapi kalau setakat pewarna saja, sebagian daripada ulama mengatakan kalau tujuannya akan nampak kelihatan cantik, jelita, mempesona di depan suami. Ulama mengatakan itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh merubah kalar rambut atau juga dengan operate kecantikan, itu tujuannya adalah untuk merubah bentuk. Disebut dengan bahasa hukum taghyiru khalqillah, merubah bentuk ciptaan Allah. Yang pesek dimancungkan, yang kecil dilebarkan, yang lebar dikecilkan misalnya, atau dagu rasa-rasa tak bagus, buka dagunya supaya nampak kelihatan agak lebar sedikit, atau dengan pipi kurang montok, tarik lagi, itu hukumnya haram. Kenapa? Sebab itu taghyir, merubah bentuk ciptaan Allah Jalla wa Ala. Seolah-olahnya dengan orang yang merubah bentuk itu tidak ridha dengan pilihan Allah Jalla wa Ala. Dan masalah perubahan bentuk
tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, kedua-duanya hukumnya haram. Silakan. Assalamualaikum. Ada satu masalah lagi. Masalah ini selalu ditanyakan. Jawabnya pun juga susah. Merubah bentuk hukumnya haram. Tapi bagaimana kalau memanjangkan dan membesarkan? Kan? Ada jenis-jenis hormon, jenis obat-obatan. Bahkan sekarang di mana-mana pergi saja ke mal-mal, ada kadang-kadang terpajang dijual di halayak, di tempat terbuka. Untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Apakah itu trust diantara daripada yang diperbolehkan? Apakah itu dalam bentuk merubah bentuk atau seperti apa? Kan kalau seperti hidung dioperasi, dibelah, diapa-apakan terus terubah bentuknya. Kalau yang itu tidak merubah bentuk, hanya menggemukkan saja. Bagi gemuk. Pahamkah? Nah, bahasa Arab tatwil dengan takbir. Di mana-mana itu. Kalau di Indonesia dulu iklannya ya Allah ya Arhamar Rahimin terbuka betul. Rupa-rupanya di negara Arab pun juga semacam tuh. Kalau kita ngikuti reklama-reklama iklan-iklan di TV-TV Arab, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi kalau hanya setakat untuk takwa, untuk menguatkan hubungan seks dengan pasangannya, itu khair-khair saja. Tapi bagaimana dengan yang satu tadi itu? Insya Allah jawabannya kalau tidak memudaratkan secara alami, bukan dengan nanti datang kepada seorang diurut-urut, ditarik-tarik, diapa-apakan, itu kan sudah mencemarkan kehormatan. Tapi kalau ternyata satu tidak ada efek samping, tidak memudaratkan. Kemudian yang kedua dengan cara bukan merubah bentuk. Jadi tidak ada yang ditempelkan, tidak ada yang ditampalkan. Tidak seperti dengan seseorang yang meletakkan susuk. Letakkan susuk secara sihir, nampak muka kelihatan jadi cantik. Letakkan susuk di situ supaya memberikan tenaga dan kekuatan lebih ideal daripada keadaan yang sebelumnya. Itu jelas hukumnya terlarang. Yang ini tidak, mungkin dengan gunakan jenis-jenis tertentu daripada minuman, obat-obatan, tapi tidak merubah, hanya dengan tujuan yang dua tadi itu, untuk membesarkan dan juga untuk memanjangkan. Jadi insya Allah tidak mengapa asalkan tidak mempunyai kesan sampingan yang negatif. Sebab kenapa? Sebab dibahas di dalam kitab-kitab fikih, bukannya setakat boleh. Saya terbaca di dalam kitab Fathul Mu'in dengan i'ananya, di situ disebutkan disunatkan bagi laki-laki untuk mengkonsumsi jenis-jenis makanan, minuman yang memberikan tenaga dan kekuatan untuk hubungan dengan pasangannya. Seperti itu. Tujuannya apa? Untuk bagi kepuasan. Terserah kepuasan kepada dia atau kepuasan kepada pasangannya atau juga kepuasan kepada kedua-duanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlukah wanita periksa setiap kali waktu sholat? Perlukah perempuan Periksa setiap kali waktu sholat? periksa? Tinja itu apa? Allah. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, perlukah wanita periksa istinja setiap waktu salat? Kalau yang dimaksudkan dengan pertanyaan ini seperti dengan wanita istihadah, itu bukan setakat perlu, memang itu sebagai satu kewajibannya. Yang dengan perempuan pada waktu masuk waktu sembahyang yang berikutnya wajib mengganti tuala perempuan pada waktu akan melaksanakan sembahyang yang berikutnya. Itu bagi wanita istihadah dan juga laki-laki yang salisul baul. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan istinja di sini, apakah wajib beristinja? Maksudnya wajib membersihkan bagian hadapan ataupun juga belakang pada tiap kali sembahyang. Kalau seandainya tidak buang air besar, tidak buang air kecil, itu tidak perlu. Sebab perlunya dengan kita mengambil air wudhu kalau seandainya ada yang membatalkannya. Dengan seseorang wajib beristinja kalau seandainya ada sesuatu keluar daripada dua jalan. Pertanyaan yang kedua, ini diantara daripada masalah yang patut
untuk kita amati hukum hakamnya. Hukum istri beronani dengan suami. Gitu kan? Betul kan bacaan saya? Betul sih bacanya. Jadi macam mana? Istri beronani dengan suami atau suami beronani dengan istri? Sama aja. Tidak ada beda. Jadi bagaimana? Ya Allah, kenapa beronani dengan suami? Kenapa tidak minta dilayan saja? Bisa saja. Bingung juga lah kalau lihat. Tapi kalau sebaliknya, bolehkah suami Abang paham tak onani itu apa, Bang? Nah, Tahfiz, paham onani itu apa? Onani itu makanan atau minuman kan? Bagaimana hukumnya dengan suami beronani? Itu diantara daripada onani yang dibolehkan. Hampir ada kesepakatan ulama beronani hukumnya haram. Bahkan ada yang mengatakan dosa besar. Satu-satunya onani yang dibolehkan kalau pada waktu kita beronani dengan istri kita. Mungkin pada waktu dia udzur. Waktu dia dalam keadaan nifas baru melahirkan. Waktu dia dalam keadaan sakit tidak boleh melayan suaminya. Jadi kalau seandainya dengan sang suami tadi itu beronani, baik itu dengan belahan atasannya, entah diapa-apakan, ya pandai-pandai lah begitu. Daripada suami keluar rumah, daripada suami melakukan hal-hal yang negatif, maka istri harus pandai untuk merendahkan rangsangan nafsu daripada suaminya. Suami bukan jenis yang boleh tahan, nak melulu. Jadi bagaimana? Istri dalam keadaan udzur, istri harus pandai. Maka itu dengan tangannya kah, pahanya kah, bagian dadanya kah, atau bagian mana saja. Bahkan ulama mengatakan sampai pada tahap mengecup pun juga. Kalau mau lah, itu bukan coklat. Tapi kena tahu hukumnya. Nafsu kita laki-laki secara am kadang-kadang terpancing untuk dilayan seperti itu. Jadi bagaimana? Minta maaf nih, ini kan mencarut nih. Ya habis mau macam mana? Benda ini berlaku. Ini adik-adik nanti dewasa, teringin seandainya minta dikecupkan sama istrinya. Jadi pertanyaan yang pertama, ya Allah, belilah pisang, makan pisangnya. Kenapa ngecup yang itu? Jadi nafsu gejolak keinginan daripada laki-laki itu minta dilayan seperti itu. Wajibkah atau bolehkah istri melayannya? Ada dua pendapat ulama muslimat. Ada pendapat mengatakan hukumnya haram. Kenapa? Sebab mulut kita ini saluran untuk kita baca Quran, untuk kita berzikir, untuk kita bertasbih, untuk kita membaca salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya Hanan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Lepas itu mengecup yang itu akan jadi boleh. Itu kata pendapat yang pertama tidak boleh. Pendapat yang mengatakan boleh-boleh saja. Nabi kita ditanya tentang batasan-batasan yang seperti apa seorang laki-laki dengan istrinya sedang dalam keadaan uzur. Nabi kita bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan apa saja kecuali jima. Jima saja tidak boleh. Jadi karena kulla syai', segala sesuatu ulama mengatakan juga diantara daripada sesuatu tadi itu seperti dikecup oleh istrinya, atau juga seperti mengecup sebaliknya kepunyaan istri. Itu urusan pribadi masing-masing. Ada pendapat mengatakan hukumnya boleh, ada pendapat mengatakan hukumnya haram, baik laki-laki dengan istrinya ataupun juga istri dengan suaminya. Kadang-kadang nolori dia mau semacam itu. Nah, buat lagu mana? Apakah kita wajib membiarkannya? Kalau seandainya orang itu senang juga, seronok juga, oke lah. Kalau seperti itu, ada pendapat yang mengatakan boleh-boleh saja. Kembali kepada pertanyaan tadi itu, beronani. Jadi beronani hukumnya boleh kalau seandainya beronani itu dengan pasangan. Suami mengonanikan istri sampai keluar. Sebab kenapa? Istri dalam keadaan uzur. Yang walaupun ikut pendapat kebanyakan daripada ulama, menyentuh batasan antara pusat sampai ke lutut itu hukumnya haram, apalagi menyentuh bagian yang sensitif.
bagian kemaluan itu lebih lagi diharamkan. Tapi ada pendapat mengatakan yang haram itu adalah jima saja, yang lainnya diperbolehkan. Jadi supaya nafsu gejolak keinginan daripada istri dapat teratasi dengan jima hukumnya haram, sebab itu satu perbuatan yang tidak dibolehkan, maka suami mengonanikan istri bagaimana hukumnya? Ikut pendapat yang saya katakan tadi tidak mengapa. Begitu juga sebaliknya, dan itu secara mansus disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Dalam mazhab ulama Malikiyah disebut secara sharih atau dikatakan al-istimna bi'ukani batnya, dengan lipatan daripada perut wanita. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apakah hukumnya kita marah kepada seseorang itu dengan nafsu dan dendam? Apa hukumnya dengan kita membenci dan memarahi seseorang itu dengan nafsu dan dendam? Jelas hukumnya haram. Sebab dengan kita jangan sekali-kali membenci seseorang itu karena dianya. Jangan sampai membenci dia karena dengan bentuk ciptaan yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang kita benci perangainya, yang kita benci pendiriannya, yang kita benci pandangannya, yang kita benci perilakunya. Membenci perilakunya, bukan kita membenci orangnya. Membenci orangnya berarti kita membenci ciptaan Allah Jalla wa'ala. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan rupa, dengan sebaik-baik bentuk dan ciptaan. Tak boleh kita kata apa muka awak seperti keranjang aja, muka seperti dapur, apa yang dibanggakan? Tak boleh perumpamakan muka seperti dapur jelek. Apa muka seperti ayah acak aja? Tak boleh mentamsilkan muka-muka seseorang seperti itu. Tapi kalau yang kita benci itu kita benci, kebencian kita kepada orang tadi itu perilakunya, pandangannya, pendiriannya itu tidak mengapa. Yang namanya dendam itu bukan sifat seorang muslim. Sifat seorang muslim itu pemaaf, restu, dan memberikan pengampunan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahfiz boleh duduk senyap atau keluar saja. Ingat semuanya. Ini kita masih ada 45 menit lagi. Duduk hormat sopan, jangan bersimbang. Oke. Tanah kami tak paksakan, tapi jangan bersimbang. Silakan. Salam berkenaan tayamum. Bolehkah kita bertayamum di tingkap kapal terbang dan di kursi depan untuk kita sholat? Ikut mazhab kita tidak boleh, sebab tingkap itu tak ada debu. Boleh bertayamum dengan menggunakan tingkap pesawat, tingkap kereta, cermin pesawat, cermin kereta. Kalau di sana ada debunya, bersih. Tapi kalau pada saat debu tidak ada, mana ada pesawat yang berdebu di dalamnya? Yang walaupun EAC itu murah, tapi tak ada debu di dalam. Kalau sana debunya, kita tak akan naik pesawat, kita lebih belok naik kereta saja. Apa naik pesawat yang berdebu? Pesawat debu namanya. Nah, permasalahan sekarang kalau tidak ada debunya, memungkinkan kan dengan kita bertayamum dengan meletakkan kedua telapak tangan kita ke meja makan yang kita dirikan, atau juga ke tingkap sampai menyamping. Menurut mazhab kita tidak boleh. Fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah kamu dengan gunakan debu atau tanah yang bersih. Itu bukan tanah dan juga bukan debu. Sementara ikut pendapat sebagian daripada ulama, makna daripada sa'idan thayyiba, tiap yang ada di atas permukaan bumi, apapun saja, apapun dia, boleh kita jadikan sebagai objek tayamum. Kacakah, plastikkah, papankah, daunkah, semua yang ada di permukaan bumi boleh kita jadikan sebagai unsur tayamum. Jadi katakan saja seperti tingkap, mungkin kita pada waktu subuh atau pada waktu tengah malam hujan lebat menggigil kedinginan. Jadi dengan kita baru bersama istri nak mandi, air panas tak ada, pemanas rusak. Jadi tak mandi masalah, paling tidak kita berwudu. Jadi bagaimana? Udahlah, karena dalam keadaan memang memaksakan subuh, kita tidak mau tidur dalam keadaan tidak bersih. Ikut pendapat yang mengatakan boleh bertayamum kepada yang selain daripada debu. Letakkan kedua belah telapak tangan atas bantal untuk muka, samping menyamping untuk kedua belah tangan, bertakdir kepada pendapat yang membolehkannya.
Diingat, ini bukan jalan keluar, hanya setakat untuk meringankan keadaan sahaja. Jadi keadaan yang mendesak, satu kena terlampau sejuk, kedua mungkin kena ketakutan, kekhawatiran dan kebimbangan. Oke, silakan saja dengan cara seperti itu, tapi itu bukan fatwa. Jadi kalau untuk pribadi ya silakan saja untuk melakukannya, bertakdir kepada pendapat yang membolehkan kita bertayamum selain dengan menggunakan debu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya menggunakan wangian mengandungi alkohol? Bolehkah dipakai untuk bersolat? Bolehkah sebagian daripada orang-orang tua kita kalau pada itu menasihati anak-anaknya, gunakanlah minyak harum yang boleh dibawa waktu sembahyang. Kata orang tua begitu. Beli minyak harum yang boleh yang boleh dipakai pada waktu sembahyang. Maksudnya yang tidak mengandungi alkohol. Tentang minyak harum yang ada alkoholnya, kalau ikut pendapat kebanyakan daripada ulama, hukumnya haram sebab dia mengandungi najis yang walaupun sedikit. Jadi kata pendapat sebagian daripada ulama, kebanyakan daripada ulama, alkohol itu pasti. Semua pendapat mengatakan alkohol itu adalah najis. Yang kedua, bagaimana dengan alkohol yang ada pada dawat, alkohol yang ada pada minyak harum, pada wangi-wangian, atau juga pada lipstik, gincu, dan yang sejenisnya, apakah itu boleh digunakan atau tidak? Kebanyakan daripada ulama mengatakan tidak boleh digunakan jenis-jenis minyak harum yang seperti itu, jenis-jenis minyak harum yang ada alkoholnya. Pendapat kedua mengatakan boleh-boleh saja sebab dia tak banyak mana. Apalagi pada waktu kita spraykan, katanya itu sudah terbang, sudah berkurang persentasi daripada alkoholnya. Pendapat yang mengatakan boleh-boleh saja itu didukung oleh pendapat ulama Hanafiyah, di mana ulama Hanafiyah beranggapan kalau kadar sukatan yang diminum oleh seseorang tidak sampai kepada tahap memabukkan. Jadi misalnya ini alkohol, ini minuman keras, ini yang namanya zabib. Kalau seandainya sukatan yang diminum tadi itu tidak sampai kepada tahap yang memabukkan, maka mereka mengatakan boleh saja digunakan untuk hal-hal yang semacam tadi. Tapi jumhur tidak membeda-bedakan. Kenapa? Sebab dalil daripada ulama jumhur begitu jelas, kebanyakan ulama mengatakan tetap tidak boleh karena hadis maharuma katsiruhu faqaliluhu haram pada saat banyak hitungannya, pada saat sedikit pun juga dengan hukum yang sama. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya minyak harum yang ada alkoholnya itu syubhat. Usaha dan upaya untuk kita mengelakkan kehidupan kita daripada tiap segala sesuatu yang syubhat. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum istri menceritakan hal rumah tangga dan memburukan suami kepada orang lain? Apakah hukum istri menceritakan hal ehwal rumah tangga dan memburukan keadaan suami kepada orang lain? Begitu juga sebaliknya, bagaimana dengan suami menceritakan hal ehwal rumah tangga dan memburukan keadaan istri dia? Jadi secara pasti tidak ada perbedaan hukum antara laki-laki dengan perempuan, sama-sama hukumnya haram. Jangankan menceritakan tentang keburukan daripada mereka, menceritakan tentang hal ehwal keadaan mereka pun tidak boleh. Apalagi yang berkenaan dengan hubungan dalam bilik tidur. Itu tidak boleh diceritakan kepada sesiapapun. Allah, malam pertama. Jadi orang yang mendengar pun terangguk-angguk mendengarkan ceritanya, tidak boleh. Jadi nanti kita bersabda, jangan sekali-kali dengan istri ataupun juga dengan suami mengungkap cerita hubungan mereka di dalam rumah, juga di dalam bilik tidur. Sebagaimana hukumnya haram dengan suami, juga haram kepada istri. Bagaimana dengan pertanyaan yang tadi itu, dengan istri menceritakan, menjelek-jelekan, mengungkapkan, menyebarkan, atau menceritakan tentang aib. Jangankan dengan aibnya suami, aib orang lain pun juga tidak boleh. Bagaimana kalau dengan seseorang itu lebih dekat daripada orang lain? Tidak ada manusia dalam kehidupan seorang perempuan yang paling dekat daripada suami dia sendiri. Hubungan antara pasangan dua laki istri terhadap suaminya itu lebih akrab daripada perempuan dengan ibu bapa dia sendiri.
Misal secara lebih jelas, perempuan yang walaupun dengan mak dan ayah tidak boleh kelihatan bugil, tidak boleh terbuka aurat. Sementara perempuan dengan suaminya tidak ada masalah kalau dia bugil total pun, tak mau berbaju langsung. Ya pakai baju lah bang. Apa pakai baju bang? Pembazir bang. Pakai baju. Ada orang tengok kita bang, yang tengok abang seorang. Abang shock nonton. Kadang-kadang tengok pramugari, kadang-kadang tengok film-film yang mendadakkan aurat. Jadi untuk mengelakkan supaya abang tak lagi minat dengan film-film yang begitu, nah tengok aku bugil total seperti pada hari dilahirkan. Kalau abang seronoknya tari-tarian, aku akan menari depan abang. Nari dia, bagaimana kira-kira? Oke, bravo, masya Allah, Allahu Akbar, masya Allah, tabarakallah. Memang fitrah atau juga bahasa kita memang tabiat daripada manusia, fitrah daripada manusia menyukakan satu benda yang haram. Itu diantara daripada yang Nabi kita tengok pada peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana ada kumpulan yang memakan darah, memakan daging bosok. Daging itu dah kotor, dah bosok, jijik. Dalam waktu yang sama ada sajian daging, hidangan, makanan yang nikmat, nyaman, elok. Itu justru ditinggalkan, yang bosok yang dimakan. Nabi kita bersabda itu perumpamaan daripada umatku yang meninggalkan istri, suami dengan pergaulan secara halal, terus melakukan hubungan secara haram. Fitrah manusia seperti itu menyukai yang diharamkan. Itu ada dengan sebahagian daripada manusia yang mempunyai kecenderungan yang seperti itu. Jadi misalnya tidak terlalu terpancing nalurinya kalau pada seketika tengok istri berpakaian secara seksi, tapi terpancing betul kalau pada seketika tengok istri orang lain berpakaian semacam itu. Itu memang kurang sehat, tapi itu berlaku. Jadi bagaimana kalau sang istri tadi itu mengetahui tentang keadaan daripada suaminya di rumah tidak pernah pakai baju, pakai sepeda saja ke sana kemari. Yang pakailah baju yang sopan. Yang sopan dengan siapa? Kan abang seorang di rumah. Ya udahlah kalau macam itu abang juga nak pakai celana pendek juga dulu. Bagaimana? Boleh, tidak ada masalah. Setakat mereka berdua aja. Suami punya kebebasan untuk melihat isi daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku. Begitu juga sebaliknya mempunyai kebebasan, kecuali kalau suami tidak mengizinkan. Ini perbedaan hukum di sini. Kalau istri tidak izinkan, tetap suami boleh melihatnya dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau dengan suami tidak mengizinkan kepada istri untuk melihat bagian sensitif daripada anggotanya, maka dengan istri tidak boleh memaksakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita untuk mengenal Allah melalui sifat 20? Bagaimana dengan kita ingin mengenal Allah melalui sifat 20? Bukan bagaimana, itu merupakan satu kewajiban kepada kita untuk kita mempelajari sifat 20. Angka 20 itu kalau tidak disebutkan 20 pun juga tidak ada masalah. Yang penting kita wajib mengimani sifat-sifat Allah yang wajib kita imani dan mengenali sifat-sifat Allah yang harus, begitu juga sifat-sifat yang sebaliknya. Jadi mengenali sifat-sifat Allah yang 20 dengan qidamnya, dengan wujudnya, dengan pokok dan lain sebagainya, itu merupakan satu kewajiban yang diwajibkan kepada tiap individu muslim dan muslimah. Mengenai angka itu tidak penting. Jadi sebagaimana dengan kita, kalau kita laksanakan sembahyang daripada awal takbir sampai kepada salam secara sempurna, yang walaupun kita tidak tahu jumlah bilangan rukunnya itu ada 17 ataupun juga ada 15 ataupun juga ada 13. Kalau kita tidak tahu jumlah bilangannya, tidak ada masalah. Yang penting ada ekornya, ada kipasnya, ada lampunya, ada tiangnya. Tapi saya tidak tahu jumlah tiang di masjid itu ada berapa. Tak penting tahu. Yang penting tiangnya lengkap. Tidak penting kita tahu hitungannya. Yang penting bilangannya cukup. Jadi angka kita tidak tahu, tapi memang hutang kita sudah terbayar secara keseluruhan. Berapa yang sudah dibayar tidak tahu, tapi yang secara pasti sudah cukup bilangannya, sudah memadai. Maka begitulah kita, kewajiban kepada kita untuk kita beriman dengan sifat-sifat Allah yang 20. Kalau seandainya kita mengimani keseluruhannya, tapi kita tidak tahu jumlah sonaranya ada 20, itu tidak mengapa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apakah hukum membatalkan puasa sunat?
Apakah hukum membatalkan puasa sunat? Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, al-mutatawwi'u amiru nafsih. Orang yang melaksanakan ibadah tatawu, orang yang melaksanakan puasa sunat itu mempunyai leluasa kepada diri pribadi dia sendiri. Artinya nak diteruskan itu bergantung kepada dia, nak dibatalkan pun juga tidak mengapa. Ini menurut mazhab kita, mazhab al-Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i kita boleh membatalkan ibadah sunat. Jadi katakan saja dengan kita sedang puasa sunat, Masya Allah, tabarakallah, tanpa ada asbab musabab. Kalau ada asbab musababnya justru digalakkan. Katakan saja pada waktu kita datang ke tempat kenduri, atau kita pun juga tidak tahu, ternyata dengan kita diajak untuk datang ke tempat kenduri, dan juga dengan yang mengadakan kenduri kawitan itu merasa keberatan betul kalau kita tidak makan di rumahnya, kalau kita tidak menikmati sajian dan hidangannya. Maka dalam keadaan seperti itu, kalau kita puasa sunat, puasa sunat kita batalkan. Puasa sunat kita batalkan. Dan elok kita qadha di lain hari. Tapi kalau pada waktu kita lagi puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Yang walaupun puasa wajib itu dalam bentuk puasa nazar atau puasa kafarat. Kedua, menurut ulama Hanafiyah, kita tidak wajib melaksanakan sembahyang sunat seperti sembahyang duha, sembahyang tarawih, sembahyang witir. Tidak wajib melaksanakan puasa hari Asyura, puasa hari Tasyrik, puasa pada bulan Asyuril Haram, Ayamal Bid, 3 hari putih, 13, 14, 15, hari Asyura tidak wajib. Begitu juga dengan puasa pada hari nisfu Sya'ban, itu kesemuanya daripada jenis-jenis puasa sunat. Hanya menurut mereka, yang walaupun kita tidak wajib melaksanakan ibadah-ibadah sunat, tapi ibadah sunat apabila kita laksanakan jadi wajib dan harus kita selesaikan. Itu perbedaannya dengan mazhab kita. Mazhab kita punya wewenang. Nah, teruskan. Tanah tak ada masalah. Mazhab mereka tidak. Tanah buat ada masalah, tapi kalau awak buat, awak kena sampai habis. Tidak boleh. Kenapa? Jadi misalnya katakan saja seperti melaksanakan salat jenazah. Salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Asalkan sudah ada orang yang melaksanakannya, kewajiban sudah gugur. Jadi dengan kita pada saat melaksanakan salat jenazah yang sudah disembahyangkan, ulama mengatakan itu wajib dilaksanakan sampai habis. Kenapa? Sebab itu mencemarkan kepada kehormatan dan kesucian orang yang meninggal. Kalau pada itu dengan kita menyembahyangkannya secara tidak sempurna. Macam itulah juga dengan bahasa tersinggung. Lebih elok abang tak payah datang langsung ke rumah saya pada saat saya buat kenduri kawin, daripada abang pergi setelah sampai ke beranda rumah terus abang balik. Saya mesti akan tersinggung. Begitu kurang lebihnya. Jadi sebagaimana kita ada rasa tersinggung, ibadah pun juga seperti itu. Kalau awak tanah buat, udahlah, tak ada masalah. Tapi jangan buat mudah dibatalkan. Itu mengolok-olok. Seperti kita mempermainkan ibadah kita kepada Allah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah Syekh menerangkan bagaimana cara memakai serban yang betul? Tanya boleh lagi. Duduk sejak daripada lepas maghrib tadi itu kena boleh lah, jadi duduk di sini. Tak payah tanya boleh atau boleh, memang boleh. Tapi untuk pertanyaan itu tidak boleh. Jadi pertanyaan yang ditanyakan, cara meletakkan atau mengenakan sorban secara betul. Dia sebenarnya tidak ada cara-cara khusus. Bentuk sorban pun macam-macam. Asalkan benda itu kita lilitkan, apa saja yang kita lilitkan di kepala, itu namanya sorban. Dan tidak ada tata cara aturan khusus untuk kita melilitkannya. Apakah kita mulakan kiri dulu, kemudian baru yang kanan imbalannya, atau kanan dulu kemudian baru yang kiri, atau sekali kanan sekali kiri, ataupun juga kita lilit belakangnya dulu kita besarkan kemudian kita lilitkan di depannya. Itu terpulang kepada kita. Yang penting agar bagaimana dengan lilitan sorban kita tuh kemas, cantik, rapi, elok dan bagus. Memang pada dasarnya apa saja yang kita lilitkan ke kepala itu namanya imamah, namanya sorban, tapi tidak juga sembarangan. Itu apa dulu? Itu kan tuala mandi.
Itu kan kain batik, itu kainnya istri. Takkan dengan kain batik punya istri tadi itu dililitkan ke kepala. Takkan dengan tuala mandi pun juga dililitkan. Dah, itu apa dulu kainnya karung dah. Jadi yang walaupun boleh setakat boleh saja. Tapi agar bagaimana supaya penampilan kita tuh tidak menjadi asbab orang menghibah, mengopak, menyebut-nyebut tentang kita. Maka tampillah dengan keadaan yang sempurna dan bagus. Misalnya kalau pada waktu tampil di pengajian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mesti nanti pelajar. Saya kenapa pakai surban sengek macam tuh? Tak ada cermin kan di rumah, macam-macam komen daripada kawan-kawan. Tak ada cermin, kenapa sengek macam tuh? Tak nampakkah, tak lihatkah? Asbabnya kita, karena kita berpakaian seperti itu, akhirnya kita diopat oleh orang yang melihat. Kesimpulannya lilitan mungkin kalau dengan bahasa tayamun kita mulakan sebelah kanan dulu, baru yang sebelah kiri. Macam mana bentuk terpulang? Apakah kira-kira seperti sorbannya Habib Omar? Itu agak spesial sedikit. Bahkan yang dipertanyakan Habib Umar pakai sorban, telinga kanan beliau tutup kalau tak salah. Atau sebaliknya, kanan tertutup kiri terbuka, atau kiri terbuka kanan tertutup. Tak pasti. Kalau tidak salah kanan tertutup kiri terbuka. Kenapa? Itu tanya kepada beliau lah. Kenapa tanya dengan saya juga tak tahu. Ada dengan sebagian sorban berselang-seling, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, sehingga sini tampak kelihatan cantik sekali. Tapi satu kali saja yang saya kesal betul dengan penerbangan. Jadi dulu yang menentukan set pesawat itu petugas di konterji. Dia yang menentukan. Datang awal kita boleh dapat di depan, datang belakangan dia letak kita di belakang, atau kadang-kadang kita minta. Sekarang yang mengaturkan tempat duduk kita tuh komputer. Yang buat hati kesal macam mana? Pada waktu saya naik Asiaka, pokoknya salah satu daripada penerbangan kita, saya pada waktu itu pakai sorban, didudukkan, disampingkan, bersampingan dengan yang pakai sorban kuning doh. Dia kan pakai sorban juga kan? Kenapa Astagfirullahaladzim. Kalau sama-sama pakai sorban, bagilah dia di depan, saya di belakang, itu juga sebaliknya. Jangan duduk bersampingan. Mungkin pramugari pikir ini biar ada keseimbangannya. Kacau betul pramugari itu. Itu Allah tak suka dengan pramugari. Akhirnya kita kan kalau orang tengok, alawaan yang punya Hindu itu daripada yang punya Syekh, kan masalah juga begitu. Jadi kita dibanding-bandingkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tinggal dalam 25 menit lagi. Adakah kalau kita mati ketika menghafal Al-Quran, nanti kita akan dapat tarikh berapa masuk ke syurga, dan berapa kita akan dimakaikan mahkota seperti orang yang menghafal 30 juzuk Al-Quran? Itu memang disebutkan di dalam hadis. Nabi kita bersabda, Al-Qur'anu was-siyamu syayashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Qur'an dan puasa itu akan memberikan syafaat kepada seseorang nanti pada hari kiamat. Di antara daripada keistimewaan dan kelebihan yang Allah bagikan kepada hafadzil Quran, kepada orang yang hafal Al-Quran, tiap orang yang hafal Al-Quran itu diberikan wewenang kebebasan untuk menyelamatkan 10 orang daripada ahli keluarganya, yang secara khusus mak dan ayahnya sebelum daripada yang lainnya. Makanya itu kalau memang keadaan masih memungkinkan, kita usahakan semampu kita agar putra putri kita hafal Al-Quran. Tapi kira-kira juga dalam waktu yang sama mereka mampu untuk menjaganya dengan baik. Sebab kenapa? Sebab diriwayatkan tidak ada dosa kesalahan yang lebih besar daripada dosa kesalahan seseorang yang hafal Al-Quran kemudian melupakannya. Diriwayatkan juga kedua ibu bapak yang masuk ke dalam surga dan diberikan taj mahkota indah kepada mereka. Mereka bertanya, ini karena apa saja? Maka dijawab, itu adalah berkat putra putri atau anak Anda yang hafal Al-Quran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu ajnabi?
Apakah itu ajnabi? Apakah itu ajnabi? Kalau dengan bahasa kita di sini, kita ada istilah orang tempatan, ada istilah pendatang asing. Pendatang asing itu dalam bahasa Arab disebut dengan ajnabi. Tapi kalau dalam bahasa hukum suatu benda yang asing. Jadi misalnya kalau padaku dengan seseorang buang air besar, maka pada saat selepas dia buang air besar ataupun juga air kecil, dia boleh beristinja dengan menggunakan batu, dengan menggunakan tisu dan yang sejenisnya. Tapi kalau seandainya pada masa buang air tadi itu lekat najis daripada yang lain, itu disebut dengan najasa ajnabiyah. Itulah najis yang asing, itu tidak dapat diistinja dan tidak dapat dibersihkan dengan cara beristinja. Atau yang seumpamanya juga Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, darah nyamuk, darah kita sendiri itu dimaafkan. Jadi kalau badan kita terkena darah daripada darah kita sendiri, ulama mengatakan banyak atau sedikit pun juga tidak ada bedanya, kecuali kalau terlampau banyak itu dimaafkan. Kecuali kalau dam ajnabi. Dam ajnabi itu bagaimana? Darah daripada orang lain terkena baju, terkena pakaian kita, anggota kita, itu memang wajib ditanggalkan. Itu istilah al-ajnabi. Nah, ajnabi ada dua. Ada ajnabi yang mempunyai permit, ada ajnabi yang tidak ada permit. Ajnabi yang tidak ada permit itu namanya pendatang haram. Ajnabi yang ada permit namanya pendatang halal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum bersumpah dengan nama Allah atas perkara yang dusta? Ya Allah, itu merupakan satu dosa besar. Nabi kita bersabda, ala wa syahadatu zur. Nabi kita menyatakan tentang keharaman, bahkan termasuk daripada dosa besar. Yang pertama itu adalah sumpah palsu. Yang kedua penyaksian palsu, penyaksian yang tidak betul. Kalau memang sudah jelas-jelas dia tahu dia pada posisi yang tidak benar, tapi dia bersumpah untuk menghilangkan diri daripada tuduhan. Memang dia yang menumbuk, memang dia yang memukul, memang dia yang menampar, memang minum, memang melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang dan dapat dibuktikan. Terus dia bersumpah untuk menafikan perkara tersebut. Itu disebut dengan syahadat zur atau yamin az-zur, sumpah palsu. Bersumpah pada saat dia pada posisi yang tidak benar, hukumnya dosa besar. Yaminul ghamus artinya sumpah palsu. Kenapa disebut dengan ghamus daripada ghamasa yang akan menjerumuskan? Sebab dia akan menjerumuskan orang yang bersumpah itu ke dalam neraka jahanam, waliyadu billah. Kecuali dalam satu keadaan, kalau pada saat dengan seorang dituduh berzina misalnya, dia boleh dustakan tuduhan itu yang walaupun betul, bukan kena untuk menjaga emis, akan tapi karena tidak dapat dibuktikan dengan 4 orang saksi. Jadi dia boleh mendustakan dakwaan yang seperti itu, sebab karena dengan seseorang tidak dituntut dan tidak diwajibkan untuk mengaku seketika dia dituduh melakukan perbuatan licik, jijik seperti itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimanakah ingin mendapatkan ketenangan di diri dan jiwa, yakni menerima segala tuntunan Allah dengan sebenar-benarnya? Bagaimana untuk mendapatkan ketenangan diri dan jiwa? Ada dengan sebagian dengan pergi ke tempat-tempat rekreasi, ada dengan sebagian pergi ke tempat-tempat yang di bawah lereng gunung dengan air terjun dan juga yang seumpamanya. Ada juga dengan sebagian itu dengan pergi ke mal-mal, pergi ke pusat-pusat hiburan dengan nyanyiannya, dengan karaoke-nya, dengan dangdutnya. Itu kesemuanya. Kalau seumpama ke tempat rekreasi untuk mencarikan kebeningan dan ketenangan, silakan saja, sebab itu termasuk daripada perkara yang dibolehkan. Bahkan kalau dengan nawaitu, dengan niat yang baik, perbuatan kita itu akan menjadi baik. Sebab Nabi kita pernah pergi ke tempat salah seorang daripada Ansar yang memiliki kebun. Di kebunnya ada telaga atau juga ada sumur airnya bening sekali. Nabi kita pernah pergi ke tempat seseorang yang di tempat tersebut itu ada
Telaga, Nabi kita singkap kain beliau dan Nabi kita untaikan, Nabi kita ayunkan kedua belah kaki beliau dan diikuti oleh beberapa orang sahabat setelahnya. Itu tidak ada masalah. Tapi berhibur, menenangkan diri dengan music, atau juga dengan karaoke, dengan dangdut, atau juga dengan suara-suara yang diharamkan, itu tidak akan membawa kepada keadaan yang positif. Nanti akan terhalang tahajudnya, nanti akan mengantuk waktu berzikirnya, nanti akan menyusahkan dia untuk bangun subuh, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Boleh dicoba, tapi jangan dicoba. Habiskan saja waktu dengan musik, tak akan boleh bangun subuh nanti. Habiskan saja waktu dengan hiburan sulit untuk kita berzikir dengan khasyah dan juga dengan tazallul. Baru saja mula membaca, lama mana kita membaca tasbih subhanallah subhanallah, tapi ternyata tidak berjaya untuk membacanya. Kenapa? Asbabnya mungkin musik, asbabnya mungkin menenangkan diri dengan hiburan. Jadi dengan bahasa kurang lebihnya memang menenangkan, tapi itu syaitani, iblisi. Bukan Rabbani, bukan Rahmani, bukan cara nabawi. Cara nabawi, ana bizikrillahi tatmainnul qulub, mencari ketenangan hati itu dengan berzikir dan juga dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masih ada lagi? Banyak. Tak apa, kita coba. Sabar dalam 15 menit lebih sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah boleh seseorang perempuan mengisap rokok? Dengan laki-laki pun tak cantik, apalagi kalau dengan perempuan. Coba muslimat, seronok tak kalau pada tubuhnya suami perokok, bau bosok, tak sedap. Kemudian gigi habis pakai gigi palsu. Kemudian dengan kulit jadi kering, ceria muka, keceriaan muka itu sudah tidak ada. Jadi kita dengan suami pun kita tak nak, apalagi kalau kita dengan istri kita perokok. Kecuali kalau sama-sama merokok, dia hembuskan ke muka kita hembuskan juga ke muka dia, dan sama-sama menikmati. Kalau seandainya semacam itu bagaimana? Pun juga tetap tidak dibolehkan. Jadi fatwa pandangan ulama yang paling ringan tentang merokok itu hukumnya makruh. Kebanyakan ulama sekarang hampir boleh saya pastikan semuanya mengatakan merokok itu hukumnya haram, baik dengan menggunakan rokok tembakau atau dengan rokok elektronik. Rokok yang seperti apa saja bentuknya itu berarti bunuh diri secara perlahan-lahan. 1001 macam penyakit asbabnya itu daripada rokok. Antara daripada kesannya kanser paru-paru, 95%-nya itu asbabnya daripada rokok. Bakar jantung, bakar duit, dan juga membakar kesehatan. Jadi cobalah dengan kita dapat menjaga amanah yang Allah bagikan kepada kita, itu dengan cara menjaga keamanannya, ketentramannya, kesejahteraan dan juga kesehatannya. Di antara daripada akan menjejaskan kesehatan kita itu adalah rokok. Bahkan dikatakan dengan bahasa statistik, tiap satu batang rokok yang dihisap itu akan mengurangkan 14 second daripada umur seseorang. Orang yang merokok umurnya lebih pendek. Bukan dengan takdir. Takdir memang ada ketentuannya, tapi asbab sehingga meninggal dunia awal daripada yang lain itu dikenakan karena merokok. Kalau seandainya umurnya panjang juga, mungkin kalau tidak merokok akan lebih panjang lagi usianya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum lelaki memakai tali leher sutra atau tali leher yang mengandungi beberapa ratus sutra? Yang pertama, dengan menggunakan tali leher itu sendiri. Ada dengan sebagian agak sensitif karena mengingat asal muasal daripada tali leher tadi itu, asal muasalnya itu sebagai lambang kepada salib. Gini. Bahkan sebagian modelnya pun juga tetap seperti itu. Sekarang ini sudah tidak melambangkan itu lagi. Itu sudah jadi fashion, sudah jadi pakaian mereka dan juga jadi pakaian kita. Paling tidak kalau dikatakan makruh mungkin ada benarnya, tapi kalau untuk kita katakan haram, itu pakaian itu sudah menjadi umumul balwa.
menjadi umumul balwa, sebagaimana itu dipakai sama non muslim, itu juga dipakai sama orang-orang Islam. Satu. Kemudian yang kedua daripada sutra. Kalau daripada sutra, ulama mengatakan kalau pada itu dengan bahan sesuatu itu kurang daripada separuh atau separuh-separuh. Separuhnya daripada sutra, separuhnya daripada kutun, itu tidak mengapa, yang seperti itu dibolehkan. Atau juga jenis jubah yang lengannya, lehernya, kerahnya atau samping menyampingnya itu dengan lingkaran bawahnya itu dibuat daripada kain sutra, itu pun juga tidak mengapa. Jadi kalau kita kiaskan ke sana, berarti tali leher daripada sutra kalau total pun masih ada alasan-alasan atau masih ada pandangan-pandangan yang mengatakan itu tidak mengapa. Tapi kalau kita bedakan istilahnya atau kita bedakan hukumnya pun juga ada sudut pandangnya. Kenapa? Sebab kalau yang di baju itu nempel, melekat, tertampal, tampal. Tapi kalau yang tali leher tadi itu asing. Jadi kalau seandainya murni daripada sutra, kita katakan tidak boleh. Kalau hanya dalam berapa peratusnya saja, 30%, 40%, insya Allah tidak mengapa. Tampal. Nah, kemarin pada tuti Perak makan roti tampal. Perak saja, kira ada, pasti ada di KL roti tampal. Pertama kali saya makan roti tampal. Nampak bunyinya pelik, tampal, dengar-dengar seperti tapai, tampal. Wih, rupa-rupanya telur ayam ditampalkan di situ. Senang saja kalau begitu. Tampal. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum suami menggunakan sihir untuk menundukkan keluarga dan teman-teman untuk mengikut tunjuk katanya? Hukuman yang ditetapkan atau hukuman yang akan dijatuhkan kepada tukang sihir itu adalah hukuman mati. Bahkan ada hadis yang memerintahkan untuk kita membunuh ahli sihir. Jadi kalau seandainya dengan cara yang semacam itu untuk menundukkan keluarga istri agar dia cinta, agar dia sayang, agar dengan suami tadi itu tergila-gila dengan istrinya dengan menggunakan ilmu sihir, jelas itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Nabi kita bersabda, man ataka hinan, barang siapa datang menemui bomoh ataupun juga dukun, tukang sihir, dan mempercayai dengan fatwa, nasihat, pandangan yang diberikannya, faqad kafara bima uzila ala Muhammad, berarti dia kufur dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hukum percaya dengan sihir haram, menggunakannya pun juga hukumnya haram, keterbabitannya pun juga hukumnya haram. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Tuan Syekh jelaskan 73 golongan yang Nabi SAW sebut dalam hadisnya. Yang satu golongan itu apakah ahli sunnah wal jamaah? Jadi 73 golongan wasataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah, dan umatku akan berpecah belah kepada 73 kelompok. Kesemuanya itu masuk neraka kecuali satu yang disebut dengan al-firqatun najiyah. Nabi kita jelaskan yang satu itu adalah ma'alaihi ana wa ashabi, kumpulan manusia yang berpedoman sebagaimana kehidupanku dan kehidupan para sahabat. Itu diistilahkan dengan istilah yang disebut oleh si penanya tadi itu kumpulan ahli sunnah wal jamaah. Sementara kalau dengan pecahan atau juga kalau dengan bilangan bukan nyatakan 73 saja, bahkan dengan Syiah pun itu sudah berpecah belah hampir lebih daripada 70-an. Belum lagi dengan Qadariyahnya, dengan Khawarijnya. Jadi pahaman-pahaman yang menyimpang daripada ajaran agama atau juga pahaman-pahaman yang menyimpang daripada ideologi dan akidah Islam yang sebenarnya itu tidak terhitung banyaknya. Oleh ulama ada satu buah kitab namanya Al-Milal wan Nihal. Kitab Milal wan Nihal itu menyenaraikan nama-nama agama, nama-nama aliran, nama-nama mazhab yang sesat. Dari kumpulan aliran dan mazhab tadi itu tidak ada satu pun yang selamat kecuali aliran, mazhab, pandangan, ideologi, akidah ahli sunnah wal jamaah. Silakan. Masih ada waktu 10 menit lebih sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum seorang lelaki memakai razor? Pondan, bencong,
banjir, mukhannas. Hukum laki-laki pakai ginju, Nabi kita laknat. Wah, tapi kan dia mau belakon, yang walaupun belakon tak belakon, kiai tak kiai sama saja. Duduk disolek. Dan biasanya kalau memang mau masuk TV, kita yang buat syarat, jangan mereka yang mensyaratkan kita tampil. Ada tempat makeup, tuh guru di makeup, kasih bedak, gincu. Kalau tak, berapa mereka bayar? 1 juta dalam 1 episode. Kalau mereka bayar sampai sekian juta pun itu masih tidak sebanding dengan laknat Rasulullah kepada orang yang semacam itu. Dan yang terbabit ini justru di kalangan para ustadz-ustadz dan juga sebagai di kalangan guru kita. Ketika tampil di TV, kenapa? Kalau memang mereka enakan kita buat syarat. Jangan kita yang disyaratkan atau jangan mereka yang mensyaratkan. Jadi sudahnya mereka yang melamar, mereka yang meminta, mereka yang berkepentingan, tapi dalam waktu yang sama kita diatur. Kalau pengaturan untuk kira-kira yang ada hubung kaitnya dengan penyampaian, ada hubung kaitnya dengan kenyamanan, silakan saja. Tapi membabitkan diri kita kepada perkara yang terkutuk, Nabi kita laknat laki-laki yang menyerupai perempuan, dan juga Nabi kita laknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Bedak itu untuk perempuan, lipstick atau gincu untuk perempuan. Begitulah dengan hiasan-hiasan yang seumpamanya. Harus tampil dengan memakai gelang, harus tampil dengan memakai kalung, harus tampil dengan memakai subang atau juga anting-anting. Haram hukumnya. Sebab laki-laki tidak dibenarkan berhias bagaimana perempuan. Kecuali kalau dia tadi itu nak jadi pondan. Pondan Nabi kita laknat, namanya mukhannas. Nabi kita bersabda, la'anallahul mutasyabbihin minar rijali bin nisa. Allah laknat laki-laki yang menyerupai perempuan, wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijal, dan juga dengan perempuan-perempuan yang menyerupai kaum laki-laki, cara berjalannya, pakaiannya, jenis-jenis kain yang digunakan. Itu diantara daripada asbab yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Lebih elok tidak tampil dalam rekaman daripada terbabit dengan perkara yang diharamkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum lelaki atau wanita yang memakai braces? Gigi besi. Allah. Satu gigi mengarah ke hidung, yang satunya mengarah ke beber. Tak tahu bahasa sini sebut apa, bahasa Banjar sebut sumbing. Bang, buang sopan. Abang udah besar, udah main-main dengan yang di depan. Malu letak sorban di kepala pakai baju putih. Kan tadi sudah saya tegur. Jangan depan orang tua, Pak Haji tak main-main dengan kawan samping. Takkan abang main-main di situ. Tambah hati keluar. Duduk di rumah Allah. Kalau seandainya tak paham pun, ramai orang yang paham. Kalau abang tak ada masalah, ramai orang ada masalah. Dengar, kalau tak ada dengar keluar, tidak mengganggu orang lain. Terima kasih. Jadi bahasa Banjar sebut sumbing. Kan kalau dia tumbuh ke sini sampai terbelah dua bibir. Itu bagaimana? Jangan tumbuh sampai belah. Kita gunakan perobatan modern untuk menghilangkan supaya dengan gigi tadi itu tidak membelah bibir. Apalagi kalau sampai tumbuh sampai membelah hidung lagi. Ada yang sampai hidungnya berlubang. Sudahnya dengan 2 lubang, tambah tadi 3 lubang. Nah, itu bagaimana? Ulama mengatakan yang tidak boleh itu merubah bentuk. Itu tidak merubah, itu memperbaiki. Jadi yang datangnya serong ke sana kemari atau melompat sana melompat sini, itu tidak normal atau juga tidak sehat. Itu kita betulkan, tidak ada masalah. Sakit kita perbaiki, sakit kita obati, tak ada masalah. Itu bukan merubah. Yang tidak boleh gigi dah cantik terus direnggangkan. Jadi kata dia kalau ngilu angkat tangan. Kalau ngilunya sepanjang waktu bagaimana? Angkat tangan, angkat terus saja. Renggang gigi. Itu hukumnya haram. Itu namanya tafalluj. Nabi kita laknat
orang yang berbuat seperti itu. Tapi kalau dua berdampingan, tidih mendidih, itu tak ada masalah. Kita tarik supaya gigi kita jadi serasi, jadi tersusun rapi, insya Allah itu tidak mengapa. Sebab itu tujuannya bukan untuk merubah, tapi tujuannya adalah untuk merapikan. Bisa juga dalam waktu yang sama dari sudut lain, itu untuk kenyamanan kita. Tak nyaman rasanya kalau gigi kita saling tindih mendidih, atau juga yang satu ke hulu, yang satu ke hilir, atau yang satunya ke depan, yang satunya ke belakang. Jadi susah memang makannya, susah. Jadi kalau kita mengunyah pun jadi seperti acuan. Apa acuan? Acuan kue itu. Belah makannya, satu belobak itu juga belobak di sana. Kenapa jadi pecah-pecah tuh? Yalah kena gigi. Kan ada katanya seseorang tuh sangat-sangat risau, sangat takut banget. Sampai terpaksa harus datang ke tempat, ke klinik, ke pakar spesialis, melaporkan, dok, saya risau betul dok. Ada apa Pak Ji? Saya kalau tiap kali buang air, najisnya itu terbelah dua. Itu ada apa kira-kira? Begitu dicek sama pakar spesialis tadi itu, ada satu bulu dubur terbantang di tengah-tengah itu yang membelah najis pada waktu buang air besar. Nah, jadi macam itulah juga dengan gigi tadi itu, keselesan jelas tidak akan ada. Jadi kalau hanya setakat untuk membetulkan, untuk merapikan, insya Allah tidak mengapa. Terus, masih ada waktu? Salah habiskan tuh. Apakah hukum tidak mengikut sunnah? Apa hukum kita tidak ikut sunnah? Orang yang tidak ikut sunnah itu tidak akan luput daripada ikut sunnah lain. Tak nak makan secara sunnah dengan menggunakan tangan, mau tidak mau dia akan gunakan garpu dengan camca atau dengan sudu yang kecil, yang besar sendok. Atau seketika dengan kita tidak memakai pakaian secara sunnah, apa saja yang ingin kita permasalahkan, mesti kita akan mengikuti cara yang lain. Secara hukum memang kita tidak wajib mengamalkan perkara-perkara sunat kecuali kalau kita laksanakan sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah. Akan tetapi dalam gaya hidup, kalau kita tidak mengikuti jejak langkah kehidupan baginda Nabi, pasti dan pasti ya jadinya Eropa, ala Eropa, ala Amerika, ala Jepun. Misalkan saja seperti pada waktu kita tidak makan dengan gunakan supra, mesti pada waktu kita makan tidak luput ima kita guna meja ima meja yang tinggi, meja yang rendah. Kalau meja yang rendah Jepun, kalau meja yang tinggi ya biasa. Kalau dengan kita makan berdiri, itu mungkin kebanyakan daripada orang-orang barat makan minumnya dalam keadaan berdiri. Jadi tidak luput daripada cara gaya. Kalau kita tidak ikuti gaya cara baginda Nabi, maka tidak akan luput dan tidak akan lari dan lepas daripada gaya-gaya daripada cara-cara yang lain. Tidak ikut sunnah Nabi akan ikut sunnah yang lain. Dalam bidang apa saja, paling tidak kebanyakannya seperti itu. Katakan saja seperti dengan berpakaian tadi itu. 5 dengan kita berpakaian ala Melayu, 5 dengan kita berpakaian secara sunnah, 5 dengan kita berpakaian ala Jepun, 5 kita berpakaian ala Eropa, tidak akan luput daripada ala yang kita sebutkan tadi. Silakan. Cuman hati-hati pakai baju yang ada salib. Kadang-kadang ini dengan saya sebut pelkerahnya, terus terbantang lagi. Kebanyakannya jaket. Nah, banyak seperti itu kok. Jarang-jarang jaket yang kebanyakannya yang dipakai yang dibuat daripada kulit. Jahitannya samping-nyamping. Jadi salib seperti itu. Dan yang paling ketara sekali itu adalah frame. Frame kita sebut. Itu yang itu yang dari aluminium. Itu selalunya saya perhatikan rumah di Kelantan bunyi semuanya salib. Rata-rata. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang susunan segi 4 itu pun kadang-kadang ujung sekali. Nah, kalau seandainya mereka nak bikin seperti apa, tuh terelak samping yang 2, tuh sana atas memanjang ke samping pun juga jadi salib. Susunan keramik pun juga seperti itu, yang daripada segi 4. Itu kalau kita tengok pintu yang di situ itu kan terbantang dengan tulangnya berhala dan memanjang. Jadi kalau seandainya tidak ada sambungan yang di sebelahnya itu memang nampak betul seperti
salib yang terbentang di tingkap rumah, begitu juga di pintu rumah kita. Jadi bagaimana supaya dengan desainnya kita robah supaya tidak nampak kelihatan seperti salib. Kadang-kadang saya perhatikan ini dengan jalur tangan ini juga. Ini ada garisan tangan di sini, garisan tangan di sini. Pada waktu kita berdoa, Masya Allah tabarakallah, coba bentuk tangan saya, ya kan? Nah, jadi samping menyampingnya merata, terus memanjang seperti itu. Punya abang adakah yang seperti ada salibnya enggak? Nah, jadi bukan semua orang ada dengan sebagian. Jadi kalau begitu kita geser lah. Jadi jangan terlalu rapat. Kalau rapat begini jadi salib bentuknya, ya kan? Nah, perasaan, nih, jadi salib. Jadi kalau gitu kita geser supaya tidak seperti corak salib, tapi tidak semua garisan tangan sama. Minta maaf, waktu kita sudah habis. Kita tinggal dalam 2 pertanyaan terakhir. 2, 1. Alhamdulillah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah Syekh menjelaskan apa zikir kalian yang terbaik untuk diamalkan oleh jemaah? Allah. 1. Untuk zikir selepas sembahyang. Selepas sembahyang subuh, selepas sembahyang maghrib, dalam keadaan seperti apa saja, jangan kita tinggalkan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali. Jangan dibijaksanai sehingga dirubah menjadi 3. Nabi kita kata 10 selepas maghrib dan juga 10 selepas subuh. Yang kedua, Allahumma ajirni minanar, baca 7 kali pun juga selepas sembahyang subuh dan juga selepas sembahyang maghrib. Meninggal pada malam hari, dia sudah ada jaminan pembebasan diri daripada neraka. Kalau Allah takdirkan dia mati pada siang harinya, akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Yang membaca Allahumma ajirni, Allahumma ajirna minanar sebanyak 7 kali. Selain daripada itu, tiap sembahyang jangan tidak baca ayat kursi, itu jaminannya surga. Selain daripada itu, tasbih, tahmid, takbir jangan dibuat kurang daripada 33. Kadang-kadang sebagian daripada imam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kadang-kadang hitungannya tidak cukup. Nabi kita ikut rentak yang seperti apa? 33 dengan tasbih subhanallah, tahmid subhanallah alhamdulillah 33, takbir Allahu akbar pun juga 33, penutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Selain daripada itu yang mudah untuk diamalkan dan saya ijazahkan untuk semuanya, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak membaca tahlil dan banyak-banyak bersalawat. Istighfar untuk kemudahan segala-galanya, tahlil untuk kita mencapai segala target yang diantaranya adalah surga. Sedangkan dengan salawat agar kita dekat, agar hati kita bening, agar pikiran kita tenang, murah rezeki, sehat afiat, tenang bening, dan akan bersama baginda nanti pada hari kiamat. Itu selain daripada itu yang terakhir, jangan lupa membaca sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu laka bi ni'matika 'alayya wa bu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu disebut dengan sayyidul istighfar, dibaca 1 kali 2 waktu pagi dan juga 1 kali 2 waktu petang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selepas Isya kita tidak ada pengajian. Ada satu pengumuman. Insyaallah kita akan mengajukan sambutan Maulid Rasul